Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran tentang analisa tanda tangan. Salam analisa tanda tangan. Pelajaran kita yang ketiga adalah belajar tentang alat ukur yang bernama estetika atau keindahan. Saudara perhatikan baik-baik. Di sini ada dua contoh tanda tangan. Yang di sebelah kanan saya itu contoh tanda tangan yang indah, dan yang di sebelah kiri saya adalah tanda tangan yang tidak indah. Dari bentuk kita bisa memperhatikan kalau indah itu saudara lengkungannya itu lentur, kelihatan motorik halusnya juga, tangannya baik ya. Kadang-kadang suka dikasih love tuh di tanda tangannya, ada bentuk bintang. Sementara yang di sebelah kiri saya adalah tanda tangan yang tidak indah. Bentukannya saudara seperti yang tidak punya konsep yang jelas, atau ada getaran, atau ada tekanan, atau ada ketidakkonsistenan di dalam gerak ya. Jadi miring kiri kanan, jadi kelihatan berantakan. Atau seperti orang sedang tanda tangan di dalam kendaraannya sedang bergerak, lalu dia tanda tangan. Saudara-saudara, apa yang disebut dengan tanda tangan estetis? Tanda tangan estetis biasanya itu di usia-usia anak remaja, atau mereka yang sudah berangkat dewasa pun, itu ada yang tanda tangan estetikanya bagus. Bahkan ada yang udah usia yang sudah mulai lanjut pun juga itu tanda tangannya bagus. Nah, tanda tangan yang estetis adalah menggambarkan tentang kekayaan jiwa. Orangnya optimis ya, orangnya maju di dalam berkembang, dia sangat terbuka kepada masukan-masukan baru. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang punya potensi yang sangat luar biasa untuk berkembang. Dia tidak takut dengan perubahan, dia tidak takut dengan hal-hal yang asing buat dia. Ya, setiap hal yang asing, setiap hal yang baru bagi dirinya adalah tantangan. Lalu orang yang estetis itu mampu menghargai diri sendiri, kelebihannya, dia mampu menikmati diri sendiri, dia bisa bahagia dengan diri sendiri, dan dia juga bisa melihat dan berbahagia tatkala orang lain bahagia. Orang ini saudara pandai memuji ya, pandai memberikan apresiasi. Lalu yang estetis ini orangnya kreatif. Di dalam solving problem, memecahkan masalah, dia punya ide-ide yang sangat cemerlang. Orang-orang estetis saudara itu orang yang sangat menyenangkan ya. Sangat menyenangkan, dia tahu bagaimana berbusana, dia bagaimana berkata-kata, berbicara, dia bagaimana membangun hubungan, itu sangat luar biasa. Dan orang-orang yang estetis atau yang indah ini, dia tidak suka dengan kemapanan yang kaku. Lalu aturan-aturan yang ketinggalan zaman. Nah, sehingga orang-orang seperti ini bisa berbenturan justru dengan orang-orang yang kaku, yang mapan, yang nilai-nilai hidupnya itu tidak boleh diganggu, baik nilai di dalam budaya, nilai di dalam kebiasaan hidup, nilai di dalam cara berpikir dan segala sesuatunya. Nah, kalau tanda tangan yang tidak estetis, saudara perhatikan baik-baik, ini yang tidak estetis, itu biasanya justru sebaliknya. Jadi orangnya kaku, kemudian pesimis, mudah khawatir, gelisah, kadang dia pemarah. Kalau sesuatu yang tidak terkendali dalam tangannya atau dengan cara-cara dia tidak nyaman. Biasa tidak nyaman, pemarah itu bisa kemudian jadi introvert. Jadi orangnya itu makan dalam. Ada apa-apa tidak cerita, atau justru malah terlalu cerewet. Apa aja diomongkan, itu membuat orang tidak nyaman di sekitarnya. Atau dia juga makan dalam yang saya katakan tadi ya. Dia diam, dia merasa hidup ini kurang ada artinya. Hidup ini seakan-akan semuanya gelap. Bahkan dalam kondisi bahaya bisa berhalusinasi. Dia punya pikiran-pikiran yang tidak menentu. Dan bahkan di dalam kondisi yang lebih parah udah gejala-gejala kejiwaan. Ya, bahkan juga orang-orang psikopat, orang-orang yang punya keabnormalan di dalam tingkah laku, itu bisa masuk dalam kategori orang yang tanda tangannya itu tidak indah. Yang tidak indah saudara itu biasa di usia yang anak-anak, itu karena motorik halusnya belum berjalan dengan baik, atau juga di orang tua juga motorik tangannya juga sudah mulai koordinasinya tidak berlangsung dengan baik ya, cara berpikirnya sudah menurun, berkurang. Nah, itu kemudian bisa menghasilkan tanda tangan yang tidak estetis. Saudara-saudara,
Estetika adalah bagian dari salah satu alat ukur di dalam menganalisa tanda tangan. Saudara silakan untuk melihat apakah tanda tangan saya indah atau tidak indah. Memang tidak ada kriteria yang bagaimana, saudara melihat saja langsung tahu, oh ini tanda tangannya indah dan ini tidak indah. Jadi kalau kita simpulkan, saudara, tanda tangan yang estetis itu, wah, orangnya luar biasa. Dia cepat menerima perkembangan, kemajuan, sangat terbuka. Dia sangat suka dengan orang-orang yang berani ekspresi, menyatakan dirinya di dalam sikap-sikap orisinil, menemukan yang baru, pandai mengapresiasi. Jadi orang ini sangat menyenangkan. Dia pandai membahagiakan diri sendiri, dia juga pandai ikut dalam kebahagiaan orang lain. Sedangkan orang yang tanda tangannya itu tidak estetis, memang saudara menjadi orang yang kasihan, kemudian juga memang tidak menyenangkan, ya. Jadi orang ini juga saudara bisa makan dalam, saya katakan tadi, atau menjadi orang penggosip. Jadi melihat segala sesuatu dari sudut negatif. Ya, tidak percayaan, kadang-kadang mengalami gangguan tidur, gangguan di dalam cara berpikir. Jadi saudara kalau bertemu dengan orang-orang yang tanda tangannya tidak estetis, itu saudara jangan menghakimi, ya. Mungkin ada perjalanan hidup, pengalaman hidup sebelumnya itu yang dialami kurang baik. Jadi orang-orang yang punya pengalaman traumatik di masa lalu, saudara bisa menghasilkan tanda tangan yang tidak estetis. Atau dia mengalami saudara bullying, dia mengalami tekanan, dia kemudian dalam segala kondisi, ya, karena ekonomi, karena faktor keluarga, karena lingkungan, itu bisa juga menghasilkan tanda tangan yang tidak estetis. Atau juga karena sakit penyakit, kekurang percayaan diri, itu bisa menimbulkan, membuat seseorang tuh tanda tangannya itu tidak estetis. Saudara, untuk akurasi, ya, untuk mengenal orang, memang tidak bisa memakai salah satu alat ukur. Nanti kita akan belajar, saudara, perpaduan. Misalkan kita pelajaran pertama sudah belajar tentang lengkungan. Lengkungan mirip dengan estetis, ya, mirip. Tetapi kita akan bahas satu-satu alat ukur. Nanti waktu pengkabungan saudara akan tahu bagaimana bisa menganalisa dengan jauh lebih akurat. Silakan Anda lihat tanda tanganmu, apakah estetis, indah atau tidak. Kalau indahnya makin banyak, itu seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau tidak indahnya juga makin banyak, seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau tidak indahnya itu hanya sedikit, berarti orangnya ya agak kaku, tapi masih bisa kerjasama, masih bisa adaptasi. Ya, kalau indahnya saudara mungkin cuma 60%, ya kurang lebih seperti itulah. Jadi yang saya jelaskan, saudara, kalau itu ekstrim, indah sekali atau tidak indah sama sekali. Ini tanda tangannya. Saudara silakan untuk mengkontak saya kalau ada yang tidak jelas, tidak mengerti. Nanti di WhatsApp saya akan jelaskan buat saudara sekalian. Saudara, pelajaran ketiga sampai di sini. Salam analisa tanda tangan. God bless.